Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam mewujudkan agen perubahan pada pembangunan nasional. Peran strategis pemuda dalam semua dimensi pembangunan menjadi kekuatan moral bahkan kontrol sosial dalam memelihara eksistensi bangsa di kancah dunia. Karenanya pendidikan menjadi modal yang teramat penting untuk diemban oleh setiap individu di tanah air. Pembekalan diri layaknya dari lembaga kursus dan pelatihan dapat menunjang perkembangan keterampilan serta keahlian pemuda yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu, lembaga kursus dan pelatihan itu sebenarnya menjadi salah satu bantuan yang paling efektif karena mereka sangat dinamis. Mereka itu dengan cepat bisa mengubah struktur kurikulum, mengubah standar isi, mengubah proses pelatihannya, sehingga apa yang dilatihkan di dalam kursus dan pelatihan itu menjadi sangat maju. Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045 mendatang, dengan perkiraan jumlah penduduk berusia produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi pun menjadi tantangan yang perlu dijawab serius, lantaran dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Badan Pusat Statistik BPS mencatat survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2022 terdapat 26,82% atau 1 dari 4 pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berstatus Youth Not in Education, Employment or Training atau NEET, atau tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Apalagi saat ini angka persaingan kerja yang semakin terbuka juga menjadi keadaan genting yang benar-benar perlu dijawab. Data BPS menyebutkan persentase pemuda yang telah menempuh pendidikan SMA sederajat sebesar 39,60%, disusul lulusan SMP sederajat 35,78%. Sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya sekira 10,97%, adapun lulusan SD sederajat 10,83% dan pemuda yang tidak tamat SD 1,79%, kemudian pemuda yang tidak pernah sekolah adalah 1,02%. Pemerintah Indonesia terus berupaya membekali kelompok usia produktif dengan keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri, baik sebagai pegawai maupun pengusaha. Melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek sejak tahun 2017 itu, kiranya dapat mengurangi pengangguran anak usia sekolah yang tidak sekolah, dapat merespon kebutuhan tenaga kerja, dan memperkuat tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anak-anak juga wajib memperoleh ujian atau magang dari Dudika, karena ibaratnya sudah dimasak oleh satuan pendidikan dari Dudika, tapi perlu dicincipi. Benar nggak rasanya sudah sesuai dengan industri? Karakter kerjanya, soft skill-nya, keterampilan atau hard skill-nya. Kalau sudah, uji kompetensi, langsung lulusannya direkrut dengan industri. Ini yang benar-benar PKK itu program yang sangat sesuai dengan kebutuhan industri. Anak-anak punya keahlian yang sesuai kebutuhan industri, lulusannya direkrut oleh industri. PKK merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang bertujuan mengembangkan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri. Sementara itu, PKW menekankan agar para peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mental wirausaha. Seluruh layanan pendidikan program PKK dan PKW diberikan secara gratis melalui satuan pendidikan formal dan non-formal,
Salah satunya lembaga kursus dan pelatihan dengan kriteria yang menyasar para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar. Dalam hal ini, peserta didik yang hendak mengikuti program PKK masih dalam keadaan menganggur dan berada di rentang usia 17 hingga 25 tahun. Sedangkan untuk PKW berusia mulai 15 hingga 25 tahun. Pada tahun 2022, program Pendidikan Kecakapan Kerja PKK telah menjaring 41.722 peserta didik, atau lebih dari 50% diantaranya telah terserap ke dunia industri hingga Desember 2022. Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2022 diikuti oleh 22.063 peserta didik dengan jumlah peserta terbanyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemendikbudristek mencatat 88,62% dari lulusan PKW telah merintis usaha. Program PKW turut melibatkan sejumlah platform digital. Mereka sudah mendukung di setiap daerah yang melaksanakan program PKW. Anak-anak ini dibimbing juga. Anak-anak memproduksi barang bisa dipasarkan di platform digital. Anak-anak sudah bisa melakukan sebagai wirausaha menggunakan platform digital itu. Pendidikan Kecakapan Kerja didukung penuh oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM yang bertugas sebagai koordinator dari 27 kementerian dan lembaga yang melaksanakan program pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional atau PKN. Pasti korelasinya positif ya. Jadi kalau memang program ini berhasil, tentunya kita untuk jangka panjang bisa mengurangi jumlah pengangguran. Kenapa? Karena memang mereka yang menganggur itu kan apakah mereka karena putus sekolah atau mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, ini adalah satu alternatif yang sangat baik untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena mereka ditawarkan untuk dibina atau dikembangkan sebagai wirausaha. Guna menyukseskan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri kerja atau DUDIKA, dan berbagai organisasi yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, sebagaimana yang diimplementasikan di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menjadi salah satu kota yang fokus mengembangkan program pendidikan kecakapan kerja. Program yang disambut baik oleh salah satu lembaga kursus dan pelatihan LKP Sari itu pun fokus memberdayakan pemuda putus sekolah melalui kejuruan tata busana agar kemampuan para peserta didik dapat semakin terampil, khususnya di bidang fashion. Alhamdulillah sekali dari Kemendikbud ada program namanya Pendidikan Kecakapan Kerja, dan itu sangat mendukung program pengentasan pengangguran di Kota Prabu Mulih karena pertama pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja itu semua gratis. Jadi kita pelatihan dan sertifikasi dari bantuan dari Kemendikbud dari program Pendidikan Kecakapan Kerjanya, dan untuk penempatan kerja kita melalui dari Pemda Kota Prabu Mulih melalui APBD mereka itu, dan itu sangat membantu program Kemendikbud dan membantu masyarakat Kota Prabu Mulih juga untuk mengatasi pengangguran tadi. Itu sih yang memotivasi saya untuk mengajukan program PKK di Kemendikbud.
LKP Sari pun turut melibatkan instruktur tambahan yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri kerja atau Dudika, dengan harapan mahir memproduksi barang tekstil yang dikenal sebagai subsektor industri pengolahan yang paling bergairah dalam iklim usaha. Para peserta didik sedianya mendapat pembekalan ilmu keterampilan selama 200 jam atau melalui pembelajaran selama 8 jam sehari, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Bukan sekedar menjahit, sejumlah metode pelatihan diberikan secara terperinci agar para peserta didik dapat menjahit dengan cara manual, menjahit menggunakan berbagai jenis mesin mulai dari high speed, obras, dan portable, bahkan hingga ke pengemasan pakaian. Kalau untuk itu sudah kita sampaikan dari awal sosialisasi program dengan perekrutan. Itu sudah kita sampaikan bahwa langsung penempatan kerja di industri. Jadi mereka memang ditekankan harus bisa menggunakan atau menjahit dengan berbagai macam jenis mesin jahit. Jadi pada saat penempatan kerja, mereka sudah siap ditempatkan di bagian apa saja. Tapi saya waktu naik mobil, hidup saya, belajar saya tidak mempunyai orang tua saya. Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK didukung penuh oleh pemerintah Kota Prabu Muli. Pemerintah Kota Prabu Muli berkomitmen mendorong suksesnya penyerapan tenaga kerja lulusan program PKK dengan menjalin sinergi kepada berbagai pihak. Kemarin saya kumpulkan lebih kurang 10 LKP Lembaga Kursus Pelatihan di Prabu Muli. Dari sampaikan semua bidang itu bergerak semua. Baik dia wirausahanya maupun pelatihan berbagai macam, ngelas dan lain. Ini saya kumpulkan. Ayo saya bilang, kamu bantu Pak Wali cari lapangan kerjanya di mana. Nanti saya yang pergi ke sana. Nah, kemarin dapat laporan dari yang bagian pengelasan. Pak Wali di Batam ada. Nanti saya yang datang ke perusahaan ngelas itu, saya yang ke sana ke Batamnya. Atau dapat informasi di Tangerang, nanti saya yang ke sana. Nah, setelah mereka dapat kuota, kita baru LKP ngelas tadi dia bergerak untuk pelatihannya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita berdayakan antara LKP dengan program dengan program PKK dan PKW ini kita sinkronkan. Jadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada masyarakat pengangguran yang pengen hidupnya keluar daripada pengangguran atau keluar kemiskinan. Itu yang kita padukan, sinergi ketiga itu, Mbak. Ya, itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dilepas. 3, 2, 1. Pada tahun 2022 lalu, Wali Kota Ridho Yahya melepas 100 lulusan PKK untuk bekerja di Sukoharjo dan 48 lulusan PKK lainnya bekerja di Semarang, Jawa Tengah. Seluruh proses rekrutmen hingga penempatan kerja disokong oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Prabu Muli. Manfaat program pendidikan kecakapan kerja telah dirasakan langsung oleh Titin Febrianti. Keterbatasan mengakses pendidikan di perguruan tinggi tidak menghalangi minat Titin terhadap perkembangan fashion. Hasrat besarnya dalam industri tersebut membuat ketekunannya semakin mapan saat menimba ilmu dan pelatihan keterampilan di LKP Sari. Awalnya saya tahu program ini dari laman Facebook. Saya tertarik ingin ikut di program PKK ini untuk menambah wawasan dan skill saya di bidang jahit untuk karir saya ke depannya. Manfaatnya saya mendapatkan ilmu, mendapatkan skill untuk menjahit, mendapatkan pekerjaan yang saya minati di bagian industri fashion. Titin adalah satu dari puluhan penjahit di Mini Garmen Bungaran Kota Prabu Muli yang telah memperoleh sertifikasi. Menurut saya, yang sudah melalui program PKK memiliki kualitas yang lebih baik. Karena apa? Karena mereka sudah dilatih, dididik dari pola dasar, yaitu dengan pola menjahit, pemilihan bahan, pembuatan pola, dan sampai pengobrasan.
sehingga mereka sudah mampu dan sudah masuk ke dalam mini garmen Bungaran Kota Pramumuli. Terserapnya seluruh peserta atas asuhan pendidikan kecakapan kerja tahun 2022 di industri merupakan wujud suksesnya penyelenggaraan PKK di Kota Pramumuli. Semangat pemuda juga dirasakan di Kota Bandung, Jawa Barat yang sukses mencetak para wirausaha baru melalui program pendidikan kecakapan wirausaha. Kota Bandung dikenal sebagai kota kreatif yang kerap menjadi tempat lahirnya para wirausahawan baru. Hal ini karena pemerintah Kota Bandung terus mendorong agar para pemuda mau terjun ke dunia usaha. Sejumlah pelatihan pun diberikan, salah satunya melalui program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Sangat bagus karena ternyata memang kita membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Untuk membutuhkan lapangan kerja yang banyak itu dilakukan PKK tadi dan PKW, dan sehingga diharapkan nanti muncul wirausahawan yang baru sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai yang diajarkan oleh LKP itu sendiri. Banyak hal yang kita lakukan di Kota Bandung ini, dari mulai hal-hal yang sifatnya pelayanan dasar sampai dengan sifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kembangkan kepada mereka, dan alhamdulillah sampai saat ini hampir lebih dari 1.000 ya yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini, bisa merasakan manfaat ini. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan LPP Ariyanti menjadi salah satu tempat latihan yang turut berkontribusi besar atas meningkatnya jumlah pelaku wirausaha di Bandung. LPP yang berusia lebih dari setengah abad ini secara khusus mengajarkan keterampilan pastry dan bakery. LPP tersebut telah meluluskan hampir 200 peserta didik selama bermitra dengan program PKW yang dijalinnya sejak 2017. Hingga akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek atas penyusunan video bahan ajar PKW terbaik. Pada awal mereka masuk, kami tentu saja memberikan dulu untuk pikiran mereka. Target mereka adalah pengusaha, menjadi pengusaha. Nah, seperti apa pengusaha itu, karakternya, kemudian ketahanan mentalnya, itu kami gembleng dulu, Mbak, pada awal dari pembelajaran ini. Kemudian berikutnya adalah baru keterampilan dan yang lain-lainnya. Saat pelatihan berlangsung, para instruktur berpengalaman tidak sekedar membagikan ilmu berupa teori, tetapi juga praktik dengan bobot persentase 25 berbanding 75%. Selain berkreasi membuat bakery dan pastry, para peserta pendidikan kecakapan wirausaha juga diajarkan teknik pemasaran, pengemasan, dan teknik mengambil foto-foto produk secara artistik. Telur dan 100 gram ibu tidak parut. Karakter daripada Setiap peserta juga berkesempatan untuk mempresentasikan produknya sebagai cara melatih para peserta saat menghadapi klien nantinya. Dalam program pendidikan kecakapan wirausaha ini, ada 15 instruktur dari kalangan profesional yang siap membangun karakter dan keahlian peserta didik.
Yang kita sering tekankan kepada mereka itu, apapun ilmu yang diberikan, produk yang diberikan, karena produk itu banyak sekali golongannya itu, dikuasain terlebih dahulu, dimengerti terlebih dahulu, mana kira-kira yang lebih cocok, nanti lebih cocok pada saat dia produk itu lebih struggle, mungkin itu yang akan mereka ambil dulu, untuk dijadikan sebagai awal dia berusaha nanti produknya itu. Di kesana-kesananya tinggal dikembangkan ulang lagi, dipelajarin lagi, lebih diperluas lagi ilmu sambil kita berjualan dari produk yang dipilih tadi. Setelah lulus, para peserta didik pun mendapatkan pendampingan dan modal berjualan, seperti stand tempat menjajakan produk, bahan makanan, dan alat-alat produksi yang disalurkan gratis untuk lulusan PKW. Dengan begitu, para lulusan bisa segera memulai pengalaman sebagai wirausaha muda. Manfaat kehadiran pendidikan kecakapan wirausaha telah dirasakan langsung oleh Aulia Rahmawati. Toko kue Zidni Cake and Cookies pun menjadi wujud hasil kesungguhannya yang kini sanggup memberikan omset hingga 10 juta rupiah per bulannya. Sebelumnya saya itu cuma bisa membuat bolu, tapi setelah ikut pelatihan saya bisa membuat macam-macam produk lainnya seperti kue kering, jajanan pasar, roti, pizza, makaron, dan membuat snack box. Saya juga bisa belajar membuat kemasan yang menarik dan cara pemasaran yang betul. Terima kasih banyak untuk pemerintah dan Arianti yang sudah mengadakan pelatihan ini. Ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai pemula yang ingin belajar berbisnis. Masih banyak aulia-aulia lain yang kiranya dapat terlahir dari program pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha yang kembali digelar tahun 2023. Seraya anggaran yang besar senilai 50 miliar rupiah untuk PKK dan 47 miliar rupiah lebih untuk program PKW sengaja digelontorkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi demi masa depan pemuda bangsa yang sukses merebut generasi Indonesia Emas 2045. Are you ready? Ready!